Halo Army of God Sumatera, mari kita sama-sama berdoa dan mempersiapkan hati kita untuk kita ibadah hari ini ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Hari yang penuh dengan kasih setia, hari yang penuh dengan kemurahan Tuhan, dan hari yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Tuhan, ini hati kami, hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, kami serahkan ya Tuhan. Ini hidup masa muda kami, ini semua pekerjaan kami, ini semua sekolah yang kami sudah usahakan, kami sudah perjuangkan, sekalipun kami akan tamat ataupun sudah tamat dengan kondisi harus online, tapi kami bersyukur atas segala sesuatu ya Tuhan, karena di dalam masa-masa ini adalah masa-masa yang indah, masa-masa yang tidak pernah kami alami sebelumnya, tetapi di dalam Tuhan kami tahu Tuhan mengcover segala sesuatunya dengan sangat baik, sehingga kami boleh melihat dari kebaikannya dan dari kemuliaannya. Tuhan, ini seluruh Army of God di seluruh Sumatera, dari ujung Sabang sampai ujung Lampung Tuhan, menyerahkan anak-anak Army of God ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, berkati dan urapi, menjadikan anak-anak muda ini orang-orang yang kuat di dalam iman, orang-orang yang bertahan dan berjuang di dalam segala sesuatu, bahkan di dalam iman mereka pun menjadi pahlawan. Tuhan, mari berkati segenap tentara Allah yang hari ini akan mendengarkan firman, sebab firman ini akan membentuk kami, memproses kami, dan menjagai setiap bagian di dalam hati kami, sehingga apa yang kami kerjakan dan apa yang kami bangun, apapun yang kami lakukan, toh ujung-ujungnya bermotivasi hanya untuk menyenangkan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Makasih ya Tuhan, ini hati kami, hidup kami, dan waktu kami ketika kami mendengarkan firman. Kami gak mau melewatkan ini hanya sekedar mendengarkan, tapi kami mau menyimak, kami mau menyerap, kami mau mendengar, bahkan kami menghidupinya, sehingga firman Tuhan yang hidup menghidupkan kami dan mengubahkan kami. Makasih ya Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, Tuhan urapi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin, amin. Halo seluruh Army of God, saya senang sekali bisa melayani teman-teman semua dari ujung Sabang sampai ujung Lampung. Dan saya percaya ada banyak hal-hal yang baru, hal-hal yang indah yang Tuhan tambahkan di dalam hidup setiap kita. Dan mengingat masa-masa hari ini, banyak orang muda tuh semakin kreatif, semakin berinovasi, semakin mencari banyak peluang-peluang baru, dan bahkan tidak kecil dan tidak sedikit nominalnya, saya melihat jumlah orang-orang muda yang bersinar di masa-masa ini makin besar dan makin banyak. Oleh karena itu, di masa-masa seperti ini, justru mari kita seluruh Army of God harus semakin bersinar di dalam Tuhan. Bukan cuma bersinar di dalam kemampuan dan skill kita, tapi justru harus bersinar di dalam kasih dan firman Tuhan. Tetapi selain dari kita harus bersinar di dalam kasih dan firman, tahu nggak ada firman yang berkata begini, hiasan orang muda adalah kekuatannya. Tapi saya pengen tambahkan sedikit, hiasan orang muda adalah kekuatannya, tetapi juga ketaatannya. Kadang-kadang untuk menjadi taat, itu butuh kekuatan khusus loh. Ada banyak orang yang bertanya, apakah di dalam sebuah firman ujung-ujungnya kita hanya harus taat dengan tidak tahu apa-apa? Taat dengan tidak mengerti. Oh, justru firman Tuhan itu adalah pelita. Dia mencerahkan kita, memberikan kita pewahyuan, memberikan kita rema, memberikan kita hal-hal baru, bahkan hal-hal yang kita nggak pernah mengerti sebelumnya. Oleh karena itu, kalau hiasan orang muda adalah kekuatannya dan juga adalah ketaatannya, maka untuk taat di dalam firman, kita bukan cuma sekedar taat dengan buta, taat tetapi tidak tahu alasan. Justru kita harus taat karena kita tahu alasannya. Karena kita punya wawasan dan kita sadar diri. Self awareness-nya yang harus ditambah. Karena untuk taat dengan firman, kalau kita nggak sadar diri, akan sangat sulit untuk kita lakukan. Tapi kalau kita tahu alasannya, kita juga punya wawasan dan pengetahuannya untuk taat. Maka taat di dalam firman tidaklah sulit. Makanya kita sebagai orang-orang yang percaya, orang-orang muda, kita memilih untuk taat. Kenapa? Karena ketaatan itu adalah hiasan bagi orang-orang muda. Hari ini saya pengen share tentang servant spirit versus self-free spirit. Bukan Valkyrie profile ya, itu adalah sebuah game zaman dulu. Self-free spirit. Nah, hari ini saya pengen share tentang hati seorang hamba atau roh seorang hamba dibandingkan dengan roh yang diperbudak. Kadang-kadang kita sebagai orang muda, kita nggak sadar kalau hidup kita ternyata diperbudak oleh sesuatu hal atau bahkan beberapa lain hal. Ada banyak hal di dalam kehidupan kita yang seringkali kalau ditanya, kamu terikat dengan hal ini enggak? Oh enggak,
enggak, saya enggak terikat dengan hal itu. Bagi saya itu sesuatu yang kebiasaan, saya sudah terbiasa melakukan itu dan ya bagi saya itu wajar-wajar aja kayak gitu ya. Ternyata ada hal-hal khusus di dalam firman Tuhan yang saya renungkan dan saya doakan dan saya percaya ini akan sangat membukakan bagian-bagian di dalam hati kita. Ternyata ketika kita melakukan pelayanan, kita bukan melakukannya dengan roh seorang hamba. Kita melayani, kita melakukan pelayanan justru karena sebuah roh perbudakan. Pengen diakui, pengen dihargai, pengen dilihat orang hebat, pengen dilihat orang selalu baik, pengen dilihat orang dalam performa yang bagus. Itu adalah selfish spirit. Kalau servant spirit, itu ujung-ujungnya adalah untuk kemuliaan Tuhan, adalah untuk nama Tuhan. Jadi hari ini kita akan bahas tentang dua orang yang profesinya sama, apa yang dilakukan juga sama, goalnya juga sama, pekerjaannya, apa yang mereka tabur juga sama, tapi hasilnya beda. Bukan cuma hasilnya, dampak dan pengaruhnya. At the end of the story, beda banget. Nah, kita akan sama-sama belajar ya. Kita buka yuk di Kejadian pasal 24 ayat 3. Kejadian pasal 24 ayat 3. Nah, ini adalah perikop yang diceritakan tentang hamba Abraham. Gak ada namanya nih. Di perikop ini hanya dituliskan hamba dari seorang tuan, yaitu Abraham. Hamba Abraham ini, saya long story short aja ya, biar teman-teman langsung nangkep. Sebenarnya pasal 24 ini ceritakan tentang apa sih? Jadi Abraham itu minta kepada hambanya untuk pergi ke satu kota yang berbeda untuk mencarikan istri bagi anaknya, yaitu Ishak. Yang kita tahu ya, Abraham itu punya anak kesayangannya, yaitu Ishak. Jadi Abraham ini minta hamba-hambanya pergi dan cari sanak keluarga, sanak saudara, yang adalah sanak saudara keluarga saya, lalu carikan satu orang. Jangan banyak, satu aja, karena kita punya istri hanya satu. Cari satu orang, wanita yang terbaik, di dalam doa tentunya, bawa pulang dan jadikan dia istri dari seorang Ishak, yaitu anakku. Simple sih sebenarnya tujuannya gitu ya. Kelihatannya simple, tetapi sebenarnya maknanya dalam. Saya akan sharekan tentang ini. Kita lihat dulu yuk di ayat 3. Ayat 3 katanya begini, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan, Allah yang mempunyai langit dan yang mempunyai bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku diam. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak, anakku, seperti yang tadi saya bilang. Lalu berkatalah hambanya, di ayat kelima, mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini, bla bla bla. Dia sempat share, sempat diskusi kayak gitu ya. Jadi mereka ini cerita-cerita sehingga hamba Abraham mengerti apa maksud dari Abraham dan dia mengerti bagaimana caranya untuk bawa pulang si wanita ini untuk jadi menantu bagi Abraham. Nah, kita lanjut ya di ayat 10. Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuannya dan pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju Aram Mesopotamia ke kota Nahor. Okay? Di sana disuruhnyalah unta itu berhenti di luar kota dekat suatu sumur pada waktu petang hari. Waktu perempuan keluar untuk menimba air. Lalu berkatalah ia, Tuhan Allah tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada tuanku Abraham. Karena di sini aku berdiri di dekat mata air, lalu dia berdoa. Oke? Lihat di ayat 12 yang barusan saya baca. Perhatikan baik-baik apa yang dilakukan oleh hamba Abraham. Ketika dia melaksanakan tujuan atau goal atau pekerjaan atau visi yang diberikan oleh Abraham, yang dia lakukan adalah dia berdoa. Wow, keren ya. Kenapa hamba Abraham ini bisa bersumpah atas nama Tuhan bahkan berdoa kepada Tuhan dari tuannya? Simple sih. Kenapa ya hamba Abraham bisa melakukan itu? Padahal ini contohnya ya kayak seorang manajer, oke? Dia minta staffnya atau orang yang bekerja di bawahnya, salesnya atau supervisornya untuk mengerjakan sesuatu. Tapi orang ini mengerjakannya percis sama seperti keinginan dari manajernya. Percis sama dengan gaya dan cara kesukaan dari manajernya. Sama kayak Abraham ini. Kenapa ya hamba Abraham itu bisa berdoa? Enggak sering ya,
kalau saya ya pribadi, enggak sering saya lihat ada hamba-hamba dari seseorang yang akhirnya mengikuti jejak dari tuannya. Hamba Abraham ini keren banget, dia berdoa kepada Tuhan dari tuannya. First thing first, poin yang pertama nih, dia berdoa kenapa? Karena dia bukan cuma mengerjakan visi. Hamba Abraham justru terinspirasi oleh kehidupan Abraham. That's why ketika dia melakukan pekerjaan yang dipercayakan, dia melakukannya dengan berdoa lebih dulu. Next ya. Lalu lihat di ayat ke-21. Dan orang itu mengamatinya dengan berdiam diri untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Bayangkan, ini seorang hamba, dia melibatkan Tuhan di dalam perjalanannya ketika dia mengerjakan visi dari tuannya. Kita next ya, lihat lagi ke ayat berikutnya. Ketika dia hampir sudah ketemu dengan Ribka, ya, seseorang wanita yang akhirnya mengambil air bukan cuma untuk dirinya minum, tapi untuk unta-untanya sekalian minum. Lihat di ayat ke-26. Apa yang dilakukan hamba Abraham? Lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan, serta berkata, terpujilah Tuhan, Allah Tuanku Abraham, yang tidak menarik kembali kasihnya dan setianya dari tuanku itu. Dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara tuanku ini. Bisa kelihatan ya dari ayat ini, hamba Abraham ini rohani banget. Rohani banget. Ya ampun, saya tuh kalau ngeliat tuh merasa kayak amazed banget gitu ya. Keren banget, kok bisa seorang hamba dari seorang tuan, dia bukan hanya terinspirasi dari kehidupan rohani tuannya, bahkan dia pun melibatkan Tuhan di dalam perjalanannya. Bahkan ketika dia bicara dengan orang, dia lebih dulu berlutut sama Tuhan. Dan dia sujud menyembah kepada Tuhan. Dari tuannya, bukan Tuhannya sebenarnya. Dan ketika dia mengerjakan visi dari tuannya, ini nih ya, satu hal yang aku pengen sampaikan. Kadang-kadang kita kan mikir ya, loh bisa aja dong dia melakukannya karena memang diingetin terus. Kalau masa sekarang sih enak ya, kita ada online call, kita ada Zoom call, kita CG online aja bisa ketemuan lewat Zoom kayak gitu ya, lewat aplikasi-aplikasi yang ada, kita bisa ketemu walaupun lewat udara. Kita bisa teleponan, kita bisa chatting. Nah loh, kalau Abraham sama hamba Abraham gimana cara koneksinya? Di zaman itu dari kota ke kota itu gak bisa pakai jet pribadi, gak bisa naik mobil 8 jam nyampe. Naik mobil setengah jam nyampe. Gak bisa pakai aplikasi tertentu sekali klik nyampe makanannya. Gak bisa. Hamba Abraham ini ketemu sama Abraham cuma sekali itu Abraham beri komen 1 kali. Kasih perintah. Lalu setelah itu yang dilakukan oleh hamba Abraham adalah dia dengan setia, tekun, taat mengerjakan apa yang hamba itu dapat dari tuannya. Ketika dari momen ke momen, tahu nggak, yang namanya ketaatan itu nggak bisa serta-merta tiba-tiba langsung jadi. Tapi ketaatan itu perlu dilatih, perlu dibangun kebiasaannya dari waktu ke waktu. Hamba Abraham ini nggak diingat-ingatkan lewat sosial media. Tapi dia tahu ketika dia mengasihi Tuhan, bahkan ketika dia melakukan apa yang Tuhannya mau, dan tuannya mau, ketika dia melakukannya, dia tahu betul bahwa dia melakukannya untuk kesukaan dan kesenangan dari tuannya. Keren banget nih. Selain itu, kadang-kadang nih kita mikir, dari kota ke kota kan walaupun jauh, hamba Abraham ini mungkin aja bisa connect ya. Connect lewat mana coba? Gak ada cara nih. Dari satu kota ke kota berikutnya aja harus berjam-jam, berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan menempuh perjalanan. Hamba Abraham harus jalan kaki loh. Jadi untuk mengerjakan visi dari tuannya, gak gampang untuk hambanya ini. Sekalipun simple, kadang-kadang kita mikir, loh kan simple ya, perintahnya cuma 1. Jodohin dong anak gua. Kalimatnya kelihatan simple. Tapi makna di dalamnya itu enggak simpel. Tahu enggak, ketika hamba Abraham ini mendapatkan sebuah pekerjaan atau visi, justru hamba Abraham ini melihatnya bukan sepele. Ada 3 poin sih aku dapat. Yang pertama adalah
dia melihat ini bukan beban kerjaan. Dia melihat ini sebagai kerinduan. Kerinduan dari tuannya untuk dapat menantu terbaik. Dia ngelihat ini bukan main-main, dia gak sepelekan. Memang sih ngomongnya cuma jodohin anak gua dong sama satu cewek yang terbaik. Tapi dia tahu ini bukan cuma jodoh-jodohan. Gak asal-asalan, gak boleh main-main. Kenapa? Karena ini berurusan dengan masa depan Ishak, masa depan keturunan Abraham, bahkan masa depan panggilan Tuhan di dalam kehidupan Abraham. Jadi hamba Abraham ini tahu betul ini bukan kepercayaan main-main. Ini adalah sebuah kepercayaan besar. Tahu nggak waktu hamba Abraham ini dapat sebuah kerinduan itu, gak ada sosial media yang bisa mengingatkan dia tentang betapa pentingnya visi ini dijalankan dan diselesaikan. Tapi hamba Abraham tahu dia harus menyelesaikannya dengan baik, sekalipun enggak kelihatan, sekalipun enggak di follow up, sekalipun enggak diingatkan, sekalipun hamba Abraham ini gak bisa connect, ngomong satu sama lain sama Abraham, gak bisa. Dia harus bergantung penuh sama Tuhan untuk dia menyelesaikan visi dan tujuan dari tuannya. Keren ya. Aku tulis beberapa poin di dalam catatanku. Ketika hamba Abraham ini mendapatkan sebuah perintah, dia melihat ini bukan kerjaan tapi ini adalah sebuah kerinduan. Hamba Abraham mengerjakannya bukan dengan pola pikir kayak gini, yang penting selesai, just to get things done. Ya udah kerjain aja, yang penting selesai, asal-asalan gak apa-apa. Ya udah lakukan aja, yang penting selesai. Tapi sembarangan nyelesainnya. Ada beberapa poin yang aku catat seperti ini. Hamba Abraham berdoa kepada Tuhan dari tuannya karena dia percaya kepada kuasa dari Tuhan yang ada di dalam hidup tuannya. Dia percaya pada kuasa doa, dia terinspirasi, bahkan kehidupannya yang berdoa juga terpengaruh dari kehidupan tuannya. Itu yang kedua. Lalu berikutnya, dia gak bohong waktu dia ngerjain. Coba ya kita bayangin ya, dari kota ke kota. Mungkin gak ketika kita jalan, kita ketemu sama banyak wanita? Mungkin dong ya, orang kotanya jauh. Waktu kita jalan dari satu tempat ke tempat lain aja kita bisa ketemu banyak wanita. Kalau dia mau sembarangan bawa, dia mau sembarangan ambil. Terus dia bilang sama tuannya, Abraham, ini adalah yang terbaik yang aku lihat. Menurut doa dan menurut iman. Abraham percaya nggak? Otomatis percaya dong. Itu adalah hamba kepercayaannya. Sekalipun nggak dituliskan, tapi seseorang yang dibebankan sebuah tujuan dan visi yang segitu gede, nggak mungkin hamba asal-asalan. Pasti yang kepercayaan. Bisa nggak hambanya lakukan itu? Bisa banget. Tapi kenapa hambanya nggak lakukan itu? Kenapa hambanya sedikit-sedikit berdoa? Sedikit-sedikit cari tuntunan Tuhan. Sedikit-sedikit tanya dulu sama Tuhan. Berdoa dulu. Wah, ini seorang hamba yang betul-betul tahu bahwa apa yang diminta sama tuannya itu bukan cuma sekedar perintah. Tapi itu adalah sebuah kerinduan. Sama kayak kita nih, Army of God. Kita berapi-api karena disuruh, kita berapi-api karena diminta, kita ibadah online karena di-encourage terus sama gembala sama pemimpin rohaninya, kita CG online karena diingat-ingatkan terus, atau kita baca Alkitab tanpa disuruh. Kita nonton IG live-nya Pastor Philip, rajin Rabu Sabtu tuh, terus nonton. Baca Alkitab, terus menerus dibangun. Berdoa, terus menerus dibangun. Bukan karena diminta, bukan karena disuruh. Kita ini berapi-api karena diminta, atau karena memang lahir dari kerinduan kita yang paling dalam. Ketika kita ikut doa online, ketika kita harus ikut doa rantai CG, waktu kita harus CG online, mungkin beberapa sempat ya CG online, aduh ketiduran. Ya kalau ketidurannya karena kecapean, masih maklum lah ya. Tapi kalau misalnya ketidurannya karena sengaja, karena sepele, karena gak menghargai, ya kita harus bisa nilai-nilai sendiri ya. Jadi servant spirit yang aku pengen share ini hidup di dalam diri hamba Abraham.
Aku baru ceritain satu tokoh nih. Dan aku percaya banget, kita seluruh Army of God, dari ujung pulau sampai ujung pulau yang satunya lagi, semua kita sedang mengalami kebangunan rohani. Katakan amin. Saya bisa dengan iman mendengar Anda berkata amin. Amin Ci. Mari kita sama-sama mengalami kebangkitan rohani yang lahir dari perubahan di dalam. Bukan karena kita melihat, bukan karena kita diminta, bukan karena diperintah, tapi karena itu lahir dari kerinduan yang paling dalam. Dan saya percaya kalau orang-orang yang lahirnya dari kerinduan yang paling dalam untuk mengalami perubahan hidup, justru orang-orang begini terinspirasi secara natural. Bukan karena dibuat-buat. Kita bisa dong ya melihat pemimpin-pemimpin rohani kita, betapa mereka rohani, betapa mereka membagikan hidup mereka, bahkan mereka berapi-api dari waktu ke waktu. Bahkan kita lihat mereka dari usia muda sampai akhir ini, hari ini, ada yang beberapa sudah di Pro M, ada bahkan beberapa yang sudah di Family. Bukankah betapa kita rindu dari sejak kita muda, kita terus membangun hal ini. Karena kerohanian kita tidak pernah ditentukan dengan kehadiran kita setiap kali di meeting online. Itu salah satunya. Tapi perubahan yang dari dalam, kerohanian itu ditentukan dari perubahan dari dalam diri kita. Jadi kualitas di dalam diri kita ini yang sebenarnya mengalami kebangunan rohani. Kebangunan rohani itu gak kelihatan dari luar, tapi terjadi di dalam. Terjadi di dalam roh kita secara pribadi. Makanya kerohanian itu yang menentukan adalah firman yang hidup ditabur, berubah gak di dalam hati kita. Respon hati kita ini berubah enggak? Kita sendiri yang bisa bedain, apakah kita ini adalah seorang yang servant spirit, atau kita ini justru berada di satunya lagi, self-free spirit. Saya akan bahas dari tokoh berikutnya ya. Oh iya, sebelum saya lanjut ke tokoh berikutnya, kita tahu dulu ya, harus tahu dulu nih, hamba Abraham setelah selesai mengerjakan kerinduan dari tuannya, apa yang dia lakukan? Dia membawa Ribka pulang. Ribka ini bukan cuma cantik loh ya, dia menawan rupawan dari dalam hatinya. Dia bukan cuma beauty outside, tapi inner beauty-nya itu juga cakep. Kenapa? Bayangkan ya, Ribka itu 25 galon loh dia angkat, bolak-balik loh. Dan for your information, dia bukan cuma beri minum sama orang, dia beri minum sama peliharaannya. Ini orang servant spiritnya gede, bayar harganya gede, extra mile-nya gede. Apa yang kurang dari seorang Ribka? That's why ada satu ayat di kitab Kejadian yang menceritakan betapa kayanya Ishak. Ishak diceritakan di dalam ayat di dalam kitab Kejadian 100 kali lipat lebih kaya dari bapaknya. Why? Makanya kita ini kalau pilih-pilih pasangan jangan sembarangan ya. Doakan uji di dalam waktu dan proses. Karena pasangan itu sangat menentukan apakah kehendak dan panggilan Tuhan digenapi atau tidak di dalam hidup kita. Sama, Ribka ini, untunglah hamba Abraham memilih orang yang tepat. Bayangkan kalau bukan Ribka yang jadi istrinya Ishak. Apa yang dipertaruhkan? Masa depan Ishak dipertaruhkan. Keturunan Ishak dipertaruhkan. Keturunan Abraham di dalam panggilan juga dipertaruhkan. Makanya ini bukan kepercayaan main-main. Hamba Abraham pulang membawa yang terbaik buat tuannya. Dan namanya tidak pernah tercatat. Selesai perikop ini gak ada disebutkan lagi hamba Abraham. Dia cuma satu kali ini dan dia mencetak sebuah sejarah. Beda sama yang satunya lagi. Kita buka yuk di 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 20 sampai 27. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 20 sampai 27. Nah, waktu itu Komek sempat share ya tentang Naaman yang akhirnya sembuh karena gadis kecil. Benar ya, teman-teman yang nonton dan tahu dan ngikutin terus. Hari ini aku pengen share dari satu sisinya lagi, angle yang lainnya. Ketika Naaman sudah sembuh, ketika Naaman sudah ketemu sama Elisa, nabi yang besar dan di zaman itu nabi yang paling terkenal gitu ya, tersohor di masa itu. Si Elisa ini punya bujang, namanya Gehazi. Kalau misalnya teman-teman tahu bujang itu sebenarnya kalau sampai seseorang udah disebut bujang, itu udah kayak orang kepercayaan, tangan kanan lah.
hamba Abraham yang tadi aku ceritain itu belum sampai level bujang loh. Ini level bujang udah kayak Yosua, bujangnya Musa. Elisa, bujangnya Elia. Jadi bujang itu sudah dalam tanda kutip orang kepercayaan paling diandalkan. Dan ini adalah Gehazi. Kita lihat yuk, ayat 20 sampai 27. Apa yang Gehazi lakukan? Ayat 20, berpikirlah Gehazi, bujang Elisa abdi Allah. Sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman, orang Aram ini, dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Long story short, jadi Naaman ini ketemu sama Elisa. Minta petunjuk supaya dia bisa sembuh dari sakitnya. Elisa minta dia untuk pergi mandi di Sungai Yordan, benar ya? Lalu setelah dia mandi 7 kali, dia pulang dia sembuh. Lalu Naaman ini merasa gak enak dong, pengen balas budi dong sama Elisa ya. Terus akhirnya dia mau bayar Elisa, hanya karena petunjuk yang diberi. Tapi Elisa menolak. Why? Ini nabi juga, nabi hebat nih. Seseorang yang bukan karena bayaran. Untuk menyuarakan firman Tuhan, gak perlu bayar. Elisa ini bukan pengkhotbah keliling yang terima persembahan dari orang. Dia bukan orang yang mencari keuntungan dirinya. Makanya dia bisa dapat pengurapan double porsi dari bapaknya Elia. Tapi Gehazi sayang banget. Harusnya aturannya kalau kita tahu ya, Elia punya pengurapan, Elisa dapat double porsi. Bayangkan Gehazi, kalau dia benar-benar jadi bujang yang taat dan benar di hadapan Tuhan, dia akan dapat 4 kali porsi. Kenapa? Berlipat kali ganda dong pengurapan Tuhan di dalam hidupnya. Waktu Elisa menolak pembayaran dari Naaman, Gehazi pergi cari Naaman kembali dan minta upah itu. Itu ayat yang tadi barusan aku ceritain. Lihat ayat 21. Lalu Gehazi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, "Selamat." Jawabnya, "Selamat. Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim, dari antara rombongan Nabi, bla bla bla." Next ya, lihat di ayat 23. Naaman berkata, "Silahkan ambillah 2 talenta." Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian, lalu memberikannya kepada 2 bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehazi. Gehazi minta upah sama Naaman. Upah yang harusnya tadi kasih bapaknya, kasih tuannya, dia minta dan dia bawa pulang. Kalau tadi hamba Abraham yang aku ceritain adalah seorang hamba yang bermental pemimpin. Kenapa aku sebut dia hamba bermental pemimpin? Dia hamba loh, bukan bujang loh. Belum sampai level orang kepercayaan loh. Tapi dia disuruh pergi sendirian sama Abraham. Udah sendirian, gak diawasi, gak diingat-ingatkan, gak ada cara koneksi nih. Tapi dia taat melakukannya sampai mendapatkan yang terbaik. Hasil yang terbaik dia bawa pulang bagi tuannya. Hamba yang sanggup memberikan keputusan besar di dalam kehidupan Abraham. Hamba yang bermental pemimpin yang bisa begitu. Dan hamba bermental pemimpin itu harus seperti apa sih? Ya hamba yang benar-benar servant spirit. Melihat kepada kepentingan tuannya, bukan kepentingan dirinya. Beda sama Gehazi ya. Kalau aku jadikan poin-poin perbandingan, ya teman-teman bisa lihat, aku akan jelasin dari bagian hamba Abraham. Ada 3 poin di sana. Yang pertama, hamba Abraham ini mengerjakan visi karena terinspirasi. Terinspirasi dengan kehidupan rohani dari tuannya. Yang kedua, dia seakan waktu menerima perintah, dia bukan melihat itu sebagai pekerjaan, dia melihat itu sebagai kerinduan. Sehingga terlihat ataupun tidak terlihat, diawasi atau diingat-ingatkan atau tidak. Hamba Abraham ini sudah nangkep, poinnya adalah ini bukan kepercayaan main-main. Kepercayaan itu gak bisa dibeli dengan uang loh. Kepercayaan hanya bisa dibeli dengan hubungan. Hamba Abraham ini tidak menyia-nyiakan kepercayaan dari tuannya. Dia melakukannya dengan taat dan tepat. Lalu yang ketiga, lebih keren lagi.
hamba Abraham ini bahkan menentukan garis terbaik di dalam panggilan kehidupan Abraham. Dia yang membawa Abraham menggenapi panggilan kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Dia gak lihat apa yang aku dapat. Aku jalan kaki, aku jauh, aku harus bercapek-capek, aku harus melihat dengan jeli, aku harus perhatikan dengan tepat. Dia ini sanak saudaranya Abraham atau orang lain di luar bangsanya. Dia harus melihatnya dengan tepat. Susah loh untuk jadi hamba Abraham. Tapi dia menyelesaikannya dengan baik. Karena dia tidak melihat apa yang dia dapat. Dia melihat apa yang bapak atau tuannya dapat. Beda sama Gehazi ini. Ada 3 poin juga di sini. Supaya perbandingannya kelihatan jelas. Yang pertama, dia bukan terinspirasi dari kehidupan Elisa. Tapi dia terinspirasi hanya di dalam performa pelayanan Elisa. Ketika Elisa menyembuhkan banyak orang. Ketika Elisa melakukan banyak mukjizat. Ketika Elisa melakukan banyak sejarah-sejarah baru. Dia mencetak banyak perjalanan-perjalanan yang sangat membuat banyak orang kagum. Dia dipakai Tuhan dengan sangat luar biasa. Gehazi bukan melihat urapan di dalam dirinya. Sangat disayangkan. Gehazi hanya melihat performa pelayanannya. Dia hanya terinspirasi dari luar. Dia tidak terinspirasi dari dalam kehidupan Elisa. Yang kedua, tahu nggak Gehazi ini orang yang banyak diceritain loh di Alkitab. Anda search ya, teman-teman coba search di Alkitab. Banyak muncul perikop di mana diceritakan Gehazi bersama dengan Elisa. Gehazi mengiringi perjalanan Elisa. Elisa kemana? Bujangnya Gehazi. Itu nempel terus. Bujangnya ini, orang kepercayaannya ini, barengi terus pemimpin rohaninya. But why? Dia tidak mengerti esensi yang sesungguhnya. Hamba Abraham dipanggil, diperintahkan pergi sendirian. Gehazi ini nempel terus sama pelayanan pemimpin rohaninya. Tapi sayangnya, dia kelihatannya dari luar, nurut-nurut aja. Disuruh A, suruh B. Dia nurut aja tuh, dari perikop demi perikop ya. Tapi ternyata, dia hanya seakan kelihatannya bagus. Dia hanya seakan kelihatannya nurut. Dia hanya seakan melakukan apa yang pemimpinnya mau. But then, di poin yang ketiga, menyedihkan. Yang dia lihat bukan kemauan atau kerinduan dari bapak atau tuannya. Dia tidak melihat kerinduan dari Tuhan yang adalah Tuhan dari tuannya. Dia nggak lihat itu. Yang dia lihat, dia memperkaya dirinya sendiri. Yang dia lihat, kebutuhanku. Yang dia lihat, pelayananku. Yang dia lihat, aku dekat dengan seorang nabi besar. Yang dia lihat, aku mendapatkan sebuah kehormatan, pengakuan dari banyak orang. Oh, banyak orang tahu, aku adalah bujangnya Elisa. Aku orang keduanya Elisa. Dia hanya seseorang yang melakukan aji mumpung. Mumpung tuannya adalah orang besar, and then dia melakukannya bukan untuk tuannya, tapi untuk dirinya sendiri. Dia nggak mikirin loh, waktu Elisa menolak persembahan dan tawaran dari Naaman. Dia kejar Naaman, dia bilang sama Naaman, tuanku Elisa berkata demikian. Wih, kalau ini nih ya, saya pengen share aja tuh berasa kayak emosi bergejolak di dalam hati saya, kayak gitu. Benar-benar saya nggak habis pikir dan sangat di luar pikiran, di luar akal sehat saya. Bisa-bisanya Gehazi menggunakan nama dari tuannya. Apakah dia tidak memikirkan itu merusak reputasi dari hamba Tuhan yang dia layani? Dia nggak memikirkan bagaimana reputasi seorang Elisa. Yang dia pikirkan adalah, kenapa Tuan Elisa nggak ngambil itu? Padahal diberi dengan cuma-cuma. Ya kalau nggak diambil, aku lo ngambil. Ya, mereka sama-sama hamba. Status boleh sama, profesi boleh sama, bidang keahlian kita boleh sama. Tapi hasil dari proses, hasil kemuliaannya, dampak dan pengaruhnya at the end of the story, it's totally different.
beda banget. Gehazi pulang, bawa apa tau nggak? Kita lihat yuk di ayat 26. 25 deh, biar seru ya, tahu ceritanya. Baru saja Gehazi masuk dan tampil ke depan tuannya. Berkatalah Elisa kepadanya, dari mana Gehazi? Jawabnya, hambamu ini tidak pergi kemana-mana, padahal dia pergi tadi. Tetapi kata Elisa kepadanya, bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Dalam artian Elisa bilang, gak apa-apa lu bawa aja duitnya. Jadilah kaya, oke? Ayat 27, tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Gehazi pulang bawa upah, tapi plus kusta. Kenapa? Karena dia hanya memikirkan apa yang ada di dalam dirinya sendiri. Makanya hamba Abraham itu bisa sukses. Kenapa? Ketika dia mengerjakan profesinya, ketika dia menekuni keahlian dan kemampuannya, ketika dia membangun karirnya, dia membangun pekerjaannya, dia kuliah, dia sekolah, dia melakukannya dengan tulus. Walaupun hamba Abraham ini udah gak kelihatan sekolah ya, pasti udah lebih berusia lah. Tapi kalau kita relate-kan, kita connect-kan dengan kehidupan kita hari ini, jangan selesaikan ujian hanya yang penting selesai asal-asalan sembarangan. Pada akhirnya kita akan melihat hasilnya. Kalau nggak tulus, kita pakai akal bulus kayak Gehazi ya. Hamba Abraham mengerjakannya dengan tulus, tapi Gehazi melakukannya dengan bulus. Akal bulusnya, akal-akalannya dia membuat dirinya tidak berkualitas. Mental kita, kualitas kita di masa-masa ini dilatih secara pribadi. Kita sendiri yang harus membangunnya dari dalam. Jadi penampilan luar penting nggak? Penting dong. Apa yang di luar itu dilihat sama manusia dan dilihat banyak orang. Tapi apa yang dari dalam itu penting nggak? Jauh lebih penting. Karena apa yang di dalam menentukan dampak dari apa yang kamu kerjakan dari luar. Jadi beberapa messageku di akhir ya teman-teman. Kalau misalnya kita ujian online jangan shortcut. Kerjain PR kalau misalnya dibilang home test, jangan lihat buku, maka jangan lihat buku. Tetaplah home test, teslah untuk Anda menguji kemampuan Anda sampai di mana. Supaya teman-teman bisa tahu kualitas diriku sampai di mana, kepandaianku sampai di mana, kemampuanku sampai di mana, dengan jujur. Dan kamu akan bisa berkembang lebih cepat, lebih jauh ketimbang orang lain, karena gak shortcut. Terus, kalau kerja, jangan yang penting selesai, tapi sembarangan. Kerjalah dengan benar, dengan tulus. Justru kerja yang benar dan tulus itu membangun banyak pengalaman. Kita jadi banyak tahu karena kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Jangan waktu ditanya work from home gak? Oh iya aku work from home, padahal kenyataannya santai-santai, gak produktif, gak bisa membangun diri dan gak bisa mengembangkan diri. Dan ini paling parah, jangan waktu ditanya orang, lagi sibuk gak? Wih sibuk banget, padahal nih, dia lagi gak mau ngeladenin orang. Makanya dia bilang dia sibuk, padahal dia sibuk gak? Enggak. Hanya gara-gara aku cuma mau me time. Aku mau urus diriku sendiri aja gak selesai-selesai. Gimana aku mau ngurusi yang lain? Mari kita hidup, jangan akal-akalan. Jangan ngeles, jangan careless. Karena yang careless, kelihatannya benar-benar careful dari depan, padahal careless dari dalam, akan kelihatan nanti kualitasnya di akhir. Oleh karena itu, mari kita jadi anak muda jangan neko-neko. Jadi anak muda jangan tanggung-tanggung. Kalau mau beri yang terbaik, niatin sungguh-sungguh beri yang terbaik. Makanya mari kita sama-sama terus bertumbuh dari waktu ke waktu. Melihat dari sisi servant spirit atau self-free spirit. Ataukah kita diperbudak dengan satu dan lain hal. Diperbudak oleh prestasi, diperbudak oleh pengakuan orang. Diperbudak oleh pencapaian, diperbudak oleh omset, diperbudak oleh juara-juara yang harus kita raih. Hanya supaya orang lihat dan mengakui kita hebat dan pintar. Jangan diperbudak, hiduplah di dalam Kristus. Karena justru di dalam Kristus kita akan merdeka, keluar dari setiap roh perbudakan. Dan malah kita akan hidup dengan tulus dan sungguh-sungguh. Sejarah yang dicetak oleh hidupmu akan menjadi pengaruh yang besar bagi banyak orang. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita.
Dan mari kita mendekat sama Tuhan, datang sama Tuhan. Tuhan Yesus, hamba-Mu selesai. Tapi hamba-Mu percaya pekerjaan tangan Tuhan dan Roh Kudus akan bekerja di dalam setiap hati anak-anak muda yang mendengarkan hari ini. Setiap kami gak mau diperbudak oleh apapun Tuhan. Tapi kami mau hidup merdeka di dalam Kristus. Karena kami tahu hidup kami untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga ketika kami mengembangkan diri, ketika kami membangun, ketika kami mencari banyak wawasan dan pengalaman, pada ujungnya kami lakukan itu hanyalah untuk mengembangkan diri kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi bukan untuk pengakuan semata-mata. Tapi karena kami tahu kami mengerjakan visi dan kami mengerjakan kepercayaan Tuhan yang tidak main-main dan tidak sepele. Ini hati kami Tuhan, ini hidup kami. Dari masa muda kami serahkan di hadapan Tuhan. Tuhan yang bekerja dan Tuhan yang membangun. Mari kita sama-sama angkat tangan kita dan kita sama-sama katakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana. Mari kita sama-sama taruh tangan kita di dada. Bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Mari Tuhan melihat setiap bagian hati kami yang ku agungkan, Kau layak disembah. Mari Tuhan yang melihat setiap bagian hati, mari Tuhan yang pulihkan setiap hati. Kalau ada anak-anak Army of God yang ketika mereka menekuni setiap kemampuan dan keahlian mereka dengan sungguh-sungguh. Tapi mereka melihat ada banyak orang-orang yang curang yang hidupnya lebih diberkati. Ada orang-orang yang malas tapi justru hidupnya lebih bahagia dan lebih disertai. Seakan lebih beruntung perjalanannya. Kalau ada anak Army of God yang iri hati, justru melihat kehidupan orang-orang yang mudah melukai hati orang lain. Tapi justru orang-orang demikian kelihatannya seakan lebih diberkati. Tuhan, pulihkan setiap hati anak-anak ini. Sehingga mereka tahu membedakan perjalanan orang fasik dan orang benar. Kalau orang fasik memang jalannya luas dan kelihatannya lebar, kelihatannya diberkati. Tapi pada ujungnya mereka menuju kepada kebinasaan. Tetapi orang-orang yang benar sekalipun jalannya sempit, kelihatannya sulit. Tapi justru ujungnya adalah kehidupan yang kekal. Tuhan, berkati setiap anak-anak Army of God, sehingga setiap mereka tetap stick to the truth. Mereka tahu bagaimana hidup benar dan terus menjaga kebenaran di dalam kehidupan mereka, sekalipun tidak diawasi dan tidak kelihatan. Berkati anak-anak ini. Mari angkat tanganmu di tempat engkau berada, Army of God. Setiap Anda yang mau diberkati dan diurapi Tuhan, dan memiliki servant spirit di dalam hidupmu, dan kemanapun engkau pergi, perjalananmu dibuat berhasil seperti hamba Abraham. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Tuhan melepaskan berkat bagi kehidupan anak-anak ini. Sekalipun mereka beribadah di tempat sendiri-sendiri, tidak ada seorang pun yang melihat tangan mereka terangkat. Tapi Tuhan bukan Tuhan yang buta. Tuhan Yesus, Allah yang hidup, yang melihat setiap tangan yang terangkat. Dan justru akan menyertai mereka di dalam perjalanan mereka. Akan selalu diberkati. Dan penyertaan Tuhan membuat perjalanan mereka beruntung. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil. Dan terimalah segala berkat yang terbaik. Kasih, sukacita, persekutuan yang intim dengan Roh Kudus. Dan mulai hari ini, engkau akan dibawa Tuhan naik ke satu level lebih tinggi. Engkau tidak lagi memiliki kebenaran hidup yang engkau seakan-akan buat.
tapi justru kebenaran hidupmu sungguh-sungguh dapat dipertanggungjawabkan. Dan orang-orang muda ini akan diberkati Tuhan, disertai Tuhan. Dan kemanapun mereka pergi akan menjadi orang-orang yang berhasil, menjadi berkat bagi banyak orang. Pencetak-pencetak sejarah yang sekalipun namanya tidak diingat orang, tapi pengaruhnya akan sampai kepada generasi ke generasi. Terima semua berkat yang mulia ini hanya di dalam satu nama, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Semua yang diberkati, sama-sama katakan. Amin, amin. God bless you.